Oke, halo, selamat sore Vincia, Bima, dan selamat sore juga untuk semua Funkers di rumah. Jadi kali ini bersama saya Randi akan ngajakin kalian semua, ngajakin Funkers semua untuk ngabuburit. Tapi ngabuburitnya bukan ngabuburit yang biasa aja, tapi yang luar biasa dan super spesial. Karena apa? Sekarang aku lagi di rumah salah satu wanita inspiratif yang serba bisa, pintar banget, menarik, dan yang penting adalah bisa masak. Kita langsung lihat, ini ada Halo Putri semuanya. Habibie. Senang loh aku datang bertamu gini. Gimana nih hari ini? Kayaknya seger banget kayaknya habis masak. Sama-sama. Soalnya kita walaupun work from home gini harus tetap happy dan produktif ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan lagi work from home gini nih, kayak ada nggak sih perasaan bosen gitu? Kayak aduh di rumah aja nih, atau aduh aku ingin rebahan aja deh, atau gimana gitu, atau ngapain aja sih? So far karena aku tetap remain busy, belum ada sih perasaan bosan. Malah sebenarnya semakin sibuk karena hidup makin teratur, jadi ngerjain konten, ngerjain kerjaan, segala macam itu jadi lebih bisa flow-nya lebih jalan gitu, lebih enak. So far sih belum ada perasaan bosen. Semoga nggak sampai ada perasaan bosen ya. Semoga sebelum kita bosen, segala macam situasi ini sudah membaik. Amin. Dan coronanya juga sudah berakhir. Amin. Tuh catatan tuh buat Funkir semua. Work from home itu bukan berarti kita rebahan, bukan berarti kita tidur-tiduran, males-malesan, tapi stay produktif. Bahkan mungkin kita bisa melakukan lebih banyak lagi dibanding biasanya. Kalau misalkan kegiatannya yang rutin selama work from home ini apa aja sih? Yang pasti bikin konten. Dengan bikin konten berarti aku masak-masak itu setiap hari yang pasti. Kemudian masakin keluarga juga. Jadi hasil dari masak-masakan hari itu kalau dimakan di keluarga satu rumah kan kebanyakan. Jadi suka aku kirim-kirim juga ke keluarga-keluarga di luar sana. Jadi walaupun kita terpisah jarak nih, masih pada stay at home semuanya, tapi silaturahmi juga harus tetap terjalin. Ya. Alhamdulillah. Tuh bagi teman-teman di rumah tuh yang suka masak, nanti bisa ikutan juga tuh. Siapa tahu kan bisa jadi tandemnya Mbak Putri di Instagram, di YouTube. Keren banget. Jadi aku sebenarnya tertarik banget nih ngelihat kontennya gitu kan, karena masak-masak dan kita lagi work from home kayak gini. Kita lihat nggak di Instagram, nggak di TikTok, di mana yang keluar di feed itu semuanya tutorial masak gitu. Entah dari yang sampai yang simple sampai yang ribet sekalipun. Dan salah satunya itu ada yang namanya dalgona. Betul, super duper viral ya. Super duper viral. Jadi ini kita bakal ngapain nih hari ini? Hari ini kita bakal bikin sebuah sajian dessert yang ini adalah gampang banget, simple banget, semua pasti bisa bikin. Plus bahan-bahannya gampang ditemukan dan lagi viral pula. Betul. Kita mau bikin dalgona, tapi rasanya matcha pakai panna cotta. Wow, kurang enak apa? Dalgona matcha panna cotta, seru banget kan? Dalgona matcha panna cotta. Pas banget aja. Ini bisa buat buka puasa, bisa buat dijualin. Jadi bener-bener tahu cara bikin menu yang satu ini itu faedahnya banyak banget guys. Alhamdulillah ya tuh, gila. Jangan sampai kalian melewatkan kesempatan ini. Karena apa? Siapa tahu kalian bisa bikin ini buat keluarga kalian. Betul. Untuk dikirim juga. Dan yang penting adalah buat bikin hari-hari kalian makin seneng. Dan produktif. Dan jangan lupa upload juga ke Instagramnya. Siapa tahu bikin like banyak yang. Betul. Dan nanti bisa juga nyanyiin Mbak Putri Habibie yang awesome ini. Gila enggak? Oke, mungkin kita akan mulai masak-masaknya. Yes, ayo. Aku udah siapin segala bahan dan keperluan yang dibutuhkan. Biar kita berdua bisa langsung masak-masak dan nanti hasilnya bisa dibawa pulang ya. Ya, betul. Dan jangan khawatir untuk Funkir semua. Ini semua gampang banget dan semuanya bisa dilakukan di rumah dan bahannya itu nggak sulit. Gitu. Langsung kita ciao. Halo Funkir semua. Jadi kita sekarang ini udah ada di set masaknya Mbak Putri ini. Jadi kita akan masak-masak seru-seruan dan jangan lupa tetap enak untuk buka puasa di bulan Ramadan ini. Jadi Kak Putri nih, jadi sekarang ini kita lagi nyapa Funkiers nih. Untuk bikin semua Funkiers makin semangat lagi, kita punya jargon dan juga punya yel-yel juga kayak gitu. Jadi ikutin aku ya. Jadi pertama ketika aku bilang funky, itu Mbak Putri bilang go.
go. Oke, dan ketika aku bilang DWS, bilangnya wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Oke, karena semua funkers ini wow banget gitu. Wow banget Oke, ya. kita coba bareng-bareng ya. Oke, Funky, go! DWS, wow, wow, wow. Oke, kayaknya kita udah mulai siap-siap nih buat masak. Kita bakal nyiapin apa aja nih kayaknya buat masaknya? Ini bahan-bahannya gampang banget dan aku yakin Funkers di rumah pasti mudah mendapatkannya. Oke. Pertama kita lihat bahan-bahannya dulu ya. Pertama kita butuh krim dan susu di sini. Kemudian kita butuh ini, tahu ini nggak? Itu plastik? Ini seperti Apa ya? plastik, tapi ini adalah gelatin. Gelatin. Itu terbuat dari tulang sapi. Oh, Ini oke. kegunaannya adalah untuk mengentalkan seperti agar-agar. Oke. Gitu. Oke, ntar kita pakai ini. Kemudian kita pakai gula. Gula. Kemudian ini karena rasanya matcha, hari ini kita pakai matcha powder. Oke. Nah, kalau misalnya Funkiers di rumah nanti suatu saat mau bikin pakai rasa lain, pakai bubuk lain, monggo. Ini hanya basicnya aja ya. Iya, betul. Oke, betul. bahannya itu aja untuk bikin panna cottanya. Nanti untuk bagian dalgona matchanya, semua tetap sama, hanya kita tambahin whipping cream lagi. Whipping cream. Oke, tapi itu nanti aja. Kita bikin panna cottanya dulu ya. Oke. Sip, sudah siap masak? Oke, aku siap nih. Funkiers sudah Kayaknya siap udah enak masak? banget. Yes. Langkah pertama adalah si plastik gelatin ini mau kita bikin jadi jelly. Jelly. Caranya adalah direndam pakai air dingin. Oke. Oke, seperti ini ya. Coba Iya. Mas masukin. Iya, langsung Sebelumnya kita harus cuci tangan ya, teman-teman semuanya. Funkiers jangan lupa sebelum masak harus selalu cuci tangan. Oke. Dimasukkan saja. Ya. Sini, airnya dingin ya. Iya. Sementara dia melunak, kita mau manasin krim dan susunya nih. Oke. Kita nyalakan apinya. Apinya cukup api sedang ke kecil aja ya, nggak usah besar-besar. Oke. Kemudian kita masukkan krim dan susunya. Oke. Oke. Lalu, ini masih boleh aduk-aduk. Boleh. Kita masukkan gula. Nah, gulanya itu sesuai selera ya. Aku suka paling masukin 3-4 sendok makan karena nggak terlalu suka manis. Tapi untuk Funkiers yang suka manis itu boleh ditambahkan gulanya. Oke. Oke. Atau mungkin ada yang mewarnai gula, boleh pakai honey juga, madu. Oke. Nah, karena rasanya matcha, kita masukkan sedikit matcha powder. Nah, matcha powder ini walaupun hanya sedikit tapi udah berasa banget. Jadi jangan sampai terlalu banyak masukinnya, sedikit-sedikit aja. Tuh, cantik ya, warnanya berubah langsung. Udah kepengen cepetan buka puasa nih. Sabar ya. Tuh, seperti itu. Diaduk-aduk terus. Baru kalau dirasa kurang, boleh tambah lagi. Ini sesuai selera aja, oke? Oke. Karena matcha ini sebenarnya semi pahit gitu ya. Betul, makanya dia butuh bantuan gula nantinya. Oke. Tadi udah kita masukin ya. Iya. Nah, aku mau kasih lihat nih sama Funkiers. Si plastik tadi, si gelatin yang tadinya kayak plastik, itu sudah berubah bentuk menjadi seperti jelly. Wah. Tuh, ini yang nanti akan kita masukin ke si krimnya. Larutannya krim ini ya. Larutannya. Oke. Aku boleh minta gelas yang itu, Boleh. Ini. yang sebelahnya. Oh iya. Oke, thank you. Iya. Ini sudah lembek, jadi aku mau masukin ke dalam gelas. Oke. Sementara kita manasin airnya. Susunya. Oke. Nah, susunya ini mau kita panasin sampai hampir mendidih. Jadi jangan sampai mendidih-mendidih, ntar dia pecah. Jadi Oke. hanya sebentar aja. Diaduk lagi yang lebih kuat karena masih ada gerundulannya. Gerundulannya. Walaupun jangan khawatir, nanti gerundulan ini nih akan kita saring. Oh, oke. Jadi jangan habis itu stres kok masih ada gerundulan ya, tenang aja. Oke. Warnanya udah mulai rubah nih. Iya, warnanya udah mulai Udah berubah haus. jadi warna hijau. Oke, jadi kan sekarang ini juga Mbak kayak suasananya lagi Kartinian nih. Mbak ini sebagai wanita, perempuan yang sangat inspiratif gitu ya. Tanggapannya gimana sih kayak apalagi di WFA ini? Terus apa ya? Yang berhubungan sama Kartini itu apa aja sih saat ini? Yang pasti sebagai wanita modern ya, kita sudah dibukakan jalan sama pejuang-pejuang wanita sebelumnya. Kalau sekarang buat aku adalah fokus gimana cara kita bisa melanjutkan nih perjuangannya mereka dan tidak menyia-nyiakan segala usaha yang sudah dilakukan oleh pejuang kita sebelumnya. Salah satu caranya biar kita bisa lebih maju adalah
pertama menghormati diri sendiri. Gimana cara bisa menghormati diri sendiri adalah menghormati orang lain juga, gitu sih. Jadi segala macam kegiatan kita pastikan bahwa itu juga ada manfaatnya untuk orang lain. Lakukan hal-hal berfaedah, fokus pada berbagi dan bisa menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang lain, gitu sih. Tuh kayak gitu. Jadi lihat Mbak Putri nih kan, dia pengusaha, muda mandiri. Tentunya itu semua proses ya. Betul. Jadi untuk funkiers, mungkin yang punya anak perempuan masih remaja, atau mungkin ada yang nonton masih remaja, jangan stres kalau kalian kok aku masih gini apa segala macam. Karena itu sebuah perjalanan yang memang harus kita laluin. Ada prosesnya, nggak bisa langsung instan ya Mas ya. Betul. Pasti nggak ada satu hal yang bagus itu diraih dengan cara yang mudah. Betul. Tentunya. Semuanya melalui perjuangan. Perjuangan. Nah ini udah panas nih, kita bisa lihat udah berasap. Sekarang kita mau masukin si gelatin. Tuh, funkiers lihat sudah berubah seperti jadi ini jelly. Yang tadinya kayak plastik ya. Ini kita masukin sambil terus diaduk. Ini nanti yang akan menjadi kalau puding jadi agar-agarnya. Yang mengentalkan dan bikin dia padat tuh ini. Itu ya. Tinggal diaduk sampai dia meleleh. Sampai semuanya larut. Udah mulai ini ya, udah mulai nyatu semuanya. Iya betul, gampang banget kan? Iya, saya juga bisa ini mah. Iya, semuanya bisa, makanya nggak ada alasan untuk nggak bikin di rumah. Kalau yang dipandu sama Mbak Putri sih pasti enak sih. Intinya panasin susu, masukin gelatin, masukin gula, masukin matcha powder, cetak. Udah. Ini udah berasa larut semuanya? Udah. Oke, sekarang kita mau saring. Nah, kegunaannya kita menyaring adalah kalau masih ada gerundulan matcha, masih ada apa yang belum larut, itu bisa kepisah. Oke, sekarang kita saring. Pakai saringan apa aja, bebas. Lalu aku suka masukin ke pitcher gini biar lebih mudah nanti kita nyetaknya. Oke, bagus Mas. Nggak ada yang masih tersisa ya, hebat. Jago kan? Jago. Oke, nah ini tinggal ditaruh aja di cetakannya, silahkan. Masnya dong yang numpain ya. Sini. Nah, ya betul. Sekarang kan kita pakai gelas-gelasan nih. Kalau misalnya funkiers mau ganti nih pakai cetakan puding yang gede atau sekalian mau di Tupperware biar mudah dijual, itu boleh juga. Oke. Setelah ini adalah bagian tersulit dari resep ini. Menunggu 4-6 jam. Waduh, udah kepengen makan nih. Jadi kalau mau bikin buat buka puasa, enak dibikinnya itu jam 12, jam 1 gitu. Oke, sudah? Oke. Nah, seperti ini, kemudian dibiarkan aja sampai tidak berasap. Ditutup pakai plastik atasnya, baru kemudian kita taruh di kulkas selama 4-6 jam. Oke, untuk funkier semua, jangan lupa juga ya untuk follow Instagramnya DWS @DWSfunky untuk semua update konten bisnis dan juga semua tentang DWS. Kita tunggu ya. Oke, funkier semua, jadi kita udah ada yang udah jadinya nih panna cottanya. Warnanya udah enak banget nih kelihatannya. Cantik banget ya, warnanya hijau. Terus kayak tadi aku bilang, sebelum dimasukin ke kulkas harus ditutup dulu pakai plastik atasnya biar dia nggak keras. Oke. Jadi sekarang kita mau buka. Itu, dan tentunya funkiers boleh modifikasi nih bubuknya, misalnya pengen coba pakai bubuk taro, bubuk Thai tea gitu juga bisa, nggak selalu harus matcha. Sekarang panna cotta udah jadi, kita mau lanjut nih bikin part dalgonanya nih, dalgona matcha. Sekarang aku mau minta tolong Masnya mixer krim. Oke. Udah siap nih. Sudah siap ya. Ini krimnya kita masukkan. Iya. Ini krim apa nih? Ini whipping cream. Oh, whipping cream. Ini masih ini. Whipping cream. Terus kemudian kita kasih matcha powder. Oke. Nah, karena aku nggak terlalu suka manis, jadi whipping creamnya tidak ditambahin gula lagi. Tapi kalau misalnya funkiers suka manis-manis, boleh ditambahkan gula bubuk. Oke. Langsung dinyalain. Ke bagian paling ujung. Ya. Sip. Jangan takut. Maju mundur, maju mundur. Bubuknya di belakang. Ya. Nah, ini tips juga nih untuk funkiers. Kalau mau bikin whipping cream, selalu harus dimulai dengan kondisi whipping creamnya sangat dingin. Ya. Diaduk-aduk bulat.
Ini tinggal di mixer aja sampai dia agak mengental. Iya. Udah jago kayaknya masnya nih. Tapi kalau misalnya lihat ada juga kalau dalgona gitu ada yang mereka yang ngaduk pakai sendok gitu capek juga ya. Nah, kalau untuk matcha itu strukturnya berbeda dengan kopi instan. Jadi dia tidak ada penstabilnya sehingga nggak bisa cuma dengan diaduk pakai sendok aja, pakai gula terus jadi mengembang. Makanya dia kita bantu dengan whipping cream. Iya. Kalau pegel bilang ya, Mas? Iya. Alhamdulillah. Ngeliatnya juga udah semangat nih. Yang cepet-cepet minum, makan. Kayaknya ini pas banget kalau mau dijadiin misalnya usaha sampingan, bikin hampers lebaran, atau mau kirim-kirim buat keluarga nanti pas lebaran, karena kita nggak boleh silaturahmi ke rumah-rumah keluarga kan. Jadi kita kirimin aja hasil karya kita. Nah, mungkin ini bisa jadi inspirasi ya. Oh ya Mbak, katanya sekarang memang untuk kontennya di Instagram itu lagi hype ya. Maksudnya kayak gimana sih kayak supaya bikin konten yang oke gitu kayak. Menurut aku yang penting kita konsisten sih. Selain konten yang bagus, kita juga harus konsisten dalam nguploadnya. Jadi jangan seminggu upload, seminggu enggak. Usahain tiap hari atau tiap minggu tuh upload. Juga kita sering-sering lihat tren market. Lagi suka apa, nah itu kita hadirkan. Teman-teman kalau mau lihat resep-resep aku bisa langsung ke @putrihabibi di Instagram ya. Jangan lupa follow nah, ya. Nah ini jangan dicuekin. Oke. Ini kita kasih lihat dulu sama teman-teman. Aku pinjam. Berhenti saat konsistensinya sudah mengental seperti ini. Kayak gini. Udah kental ya? Udah kental, tapi belum sepenuhnya kaku kayak whipping cream yang bisa dibentuk-bentuk. Tapi konsistensi inilah yang kita cari untuk bikin dalgona whipping cream. Kayak gini ya. Nah ini udah jadi, good job. Sekarang akhirnya bisa kita juga. mau pindahin ke panah kotanya. Ini nggak boleh dijelatin ya, karena lagi puasa ya. Padahal ngeliatnya juga udah kepengen makan aja nih kayaknya. Kemudian kita ambil sendok. Aku bikin satu, habis itu Mas bikin satu ya? Oh ada nih sendok. Silahkan. Siap. Lalu di atasnya kita taruh. Sebanyak apa? Terserah sebanyak apa. Karena kita bikin sendiri, buat sendiri, jadi sebebas-bebasnya kita. Enak kan? Tuh. Caranya mudah tapi kelihatannya kayak yang jago banget ya kita bikin ini ya. Dan lumayan juga buat konten di Instagram. Betul. Aku selalu fokusin untuk konten Instagram, resep-resep yang aku bagi itu memang yang mudah dan yang bisa dibuat sama segala umur. Terus mudah ditemukan bahan-bahannya gitu. Nggak memerlukan alat dan bahan yang terlalu wah. Tapi kelihatannya sepertinya wah gitu. Tapi memang bahannya ini simple ya. Maksudnya dengan bahan yang simple tapi kayak oke banget kalau buat dipakai buka puasa takjil gitu. Cantik. Warnanya juga seger gitu, hijau-hijau gitu kan. Nah ini atasnya aku kasih sedikit matcha powder. Ini optional aja. Mungkin teman-teman mau pakai Milo, ya kan? Lucu juga kalau buat pakai Milo. Milo dan ya minuman bubuk lain lah ya untuk rasanya. Tuh udah jadi deh. Coba, gampang banget kan? Jadi gimana? Sudah terlihatkah? Bener-bener bagian tersulit dari menu ini hanyalah menunggu. Betul. Selama 4 sampai 6 jam. Selain itu, bisa dilihat gampang banget kan? Waduh, kayaknya udah ingin cepet nyoba nih. Nunggu buka puasa ya nggak sih? Bikin semuanya ya. Jangan lupa step-stepnya, karena ini gampang banget dan semua Funkyers bisa melakukan ini di rumah. Dan jangan lupa upload kreasi dalgona kalian dengan tag Instagram DWS @dwsfunky dan juga menyertakan hashtag Dalgona Challenge. Jangan lupa dan ada hadiah menarik untuk kalian yang pemenangnya. Oke, Funkyers semua, jadi itulah salah satu cara dari Mbak Putri Habibi untuk stay produktif di suasana work from home atau WFH ini. Pandemi ini gitu ya, untuk kita semua tetap stay di rumah aja, pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangannya jangan lupa. Dan makan yang bergizi agar imunitas kita juga terjaga. Sehingga nggak gampang ketularan. Jadi ya kita juga berdoa semoga di
ya pandemi ini cepat berakhir lah. Gitu, supaya kita bisa sharing lebih banyak lagi. Tuh, kembali bisa, ke hidup normal ya. betul, ingin jalan-jalan, ingin langsung ketemu mungkin sama Kak Putri Habibie. Yeay. Kita bisa sharing masakan bareng-bareng kayak gitu. Terima kasih banget nih Mbak Putri. Sama-sama. Kita udah main-main nih ke rumahnya jadi ngerepotin. Ya aku senang banget loh. Oke, jadi untuk kalian semua di suasana Kartini ini, aku ingin tahu nih, gimana nih tipsnya dari seorang Putri Habibie untuk menjadi seorang wanita yang inspiratif, wanita yang sangat, ya jadi inspirasi banyak orang lah, bisa ini itu gitu, dan jadi contoh banyak orang gitu. Yang pasti aku belum merasa seperti itu ya, yang pasti aku masih tetap terus belajar, dan juga tetap terus berbagi untuk orang-orang, karena sebenarnya kalau tips apa ya, yang pasti aku sangat terinspirasi dari pesan-pesan terakhir Eyang juga sih, Eyangku, dimana dia selalu bilang apapun yang kita lakukan di bidang apapun kita pasti juga Funkers bidangnya macam-macam ya. Betul. Nomor satu, tapi tetap kita harus berguna, nggak cuma buat diri kita, ilmu kita tidak hanya berguna untuk diri kita saja, tapi juga orang banyak gitu, dengan tujuan memajukan Indonesia dengan cara masing-masing. Tuh, jadi caranya nggak susah semuanya. Betul, semuanya pakai bisa cara kalian dari semuanya. diri sendiri. Betul. Dan itu bisa kalian lakukan sendiri untuk mengubah dunia. Betul. Ya kan? Oke, untuk Funkers semua, terima kasih untuk udah stay tune di aktivitas kita kali ini. Jadi, terima kasih juga untuk Mbak Putri nih udah Terima mengizinkan kasih. kita. Pokoknya kesini. Funkers kita semua harus berdoa agar semua pandemi ini di Indonesia maupun di seluruh dunia itu berakhir segera mungkin. Amin. Agar kita bisa segera berkumpul lagi dengan orang tersayang, bisa Amin. kerja lagi, bisa berkarya dengan maksimal Amin. lagi. Ya. Pokoknya jangan lupa stay healthy, stay productive, dan yang pasti harus stay happy. Siap nih. Oke, mungkin segitu aja untuk Kegiatan aktivitas kita kali hari ini. ini. Dan saya Randi Pradana dan Aku Putri Habibie. bye-bye.